Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dekat kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa kami mengerti dan membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Karena lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kami berani menggantungkan, mengandalkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita akan lebih dari pemenang. Karena segalanya telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya, amin. Ya, pasti dong, karena akan diberkati. Ya. Judul khotbah kita siang ini Bapak Ibu adalah peran Roh Kudus. Judulnya adalah peran Roh Kudus. Apa judulnya Bapak Ibu? Peran Roh Kudus. Ya, banyak kali orang tidak mengerti tentang Roh Kudus. Banyak kali orang menyalahartikan tentang peran Roh Kudus. Nah, siang ini kita akan pelajari, siang ini kita akan mendengarkan bahwa peran Roh Kudus itu adalah sebagai penolong dan penghibur kita. Amin Bapak Ibu. Penolong dan penghibur. Katakan penolong dan penghibur. Tapi seringkali di luar sana berkata bahwa Roh Kudus itu mengorek-ngorek, menyingkapkan, mendakwa kita atas segala dosa kesalahan kita. Iya Bapak Ibu. Padahal apa? Roh Kudus itu adalah penolong. Benar? Penghibur. Jadi berbeda sekali ya. Ya, dengan banyak anggapan orang di luar sana. Coba kita buktikan ayatnya.
Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Jadi ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya, bukan kata pendeta, bukan kata siapapun. Tapi kita harus mengacu kepada apa kata Alkitab. Amin Bapak Ibu. Nih saya bacakan Yohanes 16 ayat 7. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Kalau Alkitab bahasa Inggris ini tulisannya merah, tintanya merah. Bahasa Indonesia kok nggak ada merahnya Pak? Ya namanya juga paket hemat. Ya kalau berwarna kan Alkitab kan lebih mahal kan? Iya, yang penting kan ada Alkitab bisa tersebar luas di Indonesia, itu udah cukup. Kalau masalah warna itu ya itu urutan ke-100 lah ya. Oke, saya bacakan ya, ini ucapan Tuhan Yesus langsung. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kukatakan ini berarti ini huruf besar Tuhan Yesus ya, kata ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, lihat huruf besar penghiburnya, ini menuju siapa? Roh Kudus. Itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku Yesus pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus itu penghibur ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan pendawa untuk dosa-dosa kesalahan kita untuk gagal. Tidak. Karena sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu penghibur, bukan pendakwa, bukan mengorek-ngorek dosa kesalahan kita. Amin Bapak Ibu. Oh iya, ya. Terima kasih Pak Karel. Pak Karel tahu saya orang kutub Bapak Ibu. Saya harus dingin. Kalau enggak saya gampang keringatan ya. Makasih Pak Karel. Luar biasa. Ya Bapak Ibu yang. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur. Amin Bapak Ibu. Penghibur. Penolong. Jadi bukan pendakwa atas kesalahan, kegagalan dan dosa kita. Bukan. Ya. Nah, selama Tuhan Yesus masih di dunia, maka Tuhan Yesus menjadi penolong dan penghibur kita. Selama Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus adalah penolong dan penghibur kita. Makanya Tuhan Yesus adalah yang menolong kita atas kelemahan dan ya penyakit kita. Iya Bapak Ibu, itu dikatakan di dalam Matius 8 ayat 17. Bahkan Tuhan Yesus juga memanggil murid-muridnya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan Yesus penghibur selama Tuhan Yesus hadir di dunia. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun saat Pentakosta, maka peran penghibur itu, peran penolong itu adalah dilakukan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus ya. Iya. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ini saya bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus lagi ya. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggris, rest, istirahat kepadamu. Kalau kita istirahat, yang bekerja siapa? Tuhan Yesus. Iya, benar. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya kelegaan ya. Kalau bahasa Inggris itu memberikan kita istirahat, rest. Pokoknya percaya aja kepada saya. Saudara percaya? Atau kita tampilkan aja. Coba Bu tampilkan versi bahasa Inggrisnya. Ini Matius 11 ayat 28. Ya. Matius 11 ayat 28 Bu. Ya. Saya sering membanding-bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Karena apa? Saling melengkapi. Kadang-kadang juga yang versi bahasa Indonesia ada yang hilang. Nah tuh, saudara lihat itu. Yang diblokir Ibu Odi, apa tulisannya? Rest, istirahat. Tuh. Jadi kalau kita istirahat, yang bekerja siapa? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi luar biasa ya. Iya. Jadi Tuhan Yesus memberikan istirahat kepada kita yang mau datang kepada Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu penolong. Tuhan Yesus itu penghibur. Cocok. Tapi kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Agar apa? Selalu ada yang mendampingi kita umat Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang kemudian menggantikan peran
Tuhan Yesus untuk menolong dan menghibur kita. Amin. Jadi bukan mendakwa kita, bukan. Nggak tahu gimana. Di luar sana tuh banyak pengajaran Roh Kudus katanya pendakwa, gimana lah gitu. Pendakwa itu siapa? Iblis, setan. Menunjukkan kegagalan kita, menunjukkan pelanggaran kita terhadap hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Amin. Nah, bahkan Roh Kudus itu juga mengajar kita seluruh kebenaran. Kenapa tidak pada saat Tuhan Yesus hadir, seluruh kebenaran itu diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena murid-muridnya tidak mampu. Peran profesi murid-muridnya sebelumnya apa Bapak Ibu? Banyak kan umumnya. Nelayan, tanda petik. Ya kurang gitu pinter gitu. Itulah sebabnya tidak seluruh kebenaran itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kemampuan murid-muridnya juga terbatas. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara guru sekolah minggu, saudara ngajar seperti ngajar orang dewasa enggak? Enggak lah. Makanya saya bilang seringkali sebenarnya pengkhotbah sekolah minggu itu lebih canggih daripada pendeta biasa. Nah kenapa Pak? Iya, kalau pengajar sekolah minggu selain dia menyampaikan firman, dia juga harus memperhatikan tingkah laku dari anak-anak. Ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang ribut. Kan harus ada ekstra kan Bapak Ibu ya. Kalau pendeta, emangnya ada jemaat yang ribut? Emangnya ada jemaat yang berantem? Gak ada kan? Gak ada. Tapi guru sekolah minggu harus menghadapi ini tuh. Terus sebabnya saya bilang guru sekolah minggu itu lebih canggih dari pendeta biasa. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu ekstra. Karena apa? Harus menenangkan juga anak-anak, harus mendiamkan juga yang berantem, yang nangis segala macam. Itu kan repot urusannya. Benar Bapak Ibu ya? Kan gak ada jemaat yang udah dewasa nangis kan? Gak ada. Gak ada kan? Apalagi berantem gak ada. Tapi guru sekolah minggu harus ngadapin itu. Kan lebih berat ya? Lebih berat. Iya, itulah luar biasa. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan seluruh kebenaran. Dan itulah terlihat pada surat-surat Rasul Paulus, pada surat-surat rasul-rasul lain. Kalau saudara lihat, kalau saudara bandingkan, kalau saudara jeli, membandingkan Injil ketika Tuhan Yesus masih hadir dengan surat-surat Rasul Paulus misalnya. Saudara lihat, beda banget teologinya. Benar gak Bapak Ibu? Bagaikan langit dan bumi kan, jauh banget kan. Kalau Injil itu umumnya apa? Bercerita, oh Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Oh Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh. Oh Tuhan Yesus mencelikkan mata yang buta. Benar kan Bapak Ibu ya? Menceritakan kejadian. Tapi kalau surat-surat Rasul Paulus, itulah teologi yang mantap. Tinggi banget. Kenapa bisa gitu? Karena Rasul Paulus adalah ahli Taurat sebelumnya. Makanya teologinya tinggi. Jadi kalau saudara perbandingkan surat-surat Rasul Paulus dengan Injil, oh beda banget. Injil itu kayak laporan peristiwa. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Tapi surat-surat Rasul Paulus, wah mantap. Itulah penggenapan yang kata Tuhan Yesus bahwa ketika ia datang, dia akan menyampaikan seluruh kebenaran. Jadi saudara akan belajar banyak kebenaran dari surat-surat Rasul Paulus ini. Dan inilah peran dari Roh Kudus. Karena apa? Saat itu Roh Kudus sudah turun. Tuhan Yesus naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Maka sebenarnya pernah saya khotbah sebelumnya. Sebenarnya Alkitab itu terbagi atas 3 sebenarnya. Bukan 2. Selama ini kan 2 kan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya 3. Kenapa? Sesuai dengan peran Tritunggal Allah. Perjanjian lama banyak berperan Allah Bapa. Ya kan. Memang ada kehadiran Roh Kudus. Memang ada kehadiran juga. Karena Alkitab itu terbagi 3. Atas Tritunggal Allah. Perjanjian lama itu peran Allah Bapa, banyakan. Tapi juga kadang-kadang ada Tuhan Yesus hadir dalam wujud perlambaan. Seperti hadir saat kunjungan ke Abraham yang mengatakan istrimu akan mengandung. Yang kemudian diceritakan Sarah tertawa dalam hatinya. Gitu Bapak Ibu. Nah demikian juga Roh Kudus juga ada tampil. Ketika Daud diurapi maka dikatakan Roh Allah ada pada Daud.
atas Daud. Benar Bapak Ibu? Iya, jadi ada kehadiran Tuhan Yesus, ada kehadiran Roh Kudus. Tapi yang berperan utama adalah Allah Bapa. Injil. Nah, di sini yang berperan siapa? Tuhan Yesus, Anak Allah. Ya kan? Tapi juga ada kehadiran Allah Bapa, ada kehadiran Roh Kudus. Terlihat pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Terdengarlah suara dari langit. Nah, itulah Allah Bapa. Dan ada wujud Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi ada kehadiran, tapi yang paling dominan adalah Tuhan Yesus. Lalu surat-surat. Nah, inilah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus telah turun, Yesus telah naik. Jadi yang berperan siapa? Roh Kudus. Makanya harusnya Alkitab itu terbagi 3. 1 Perjanjian Lama perannya Allah Bapa, 1 Injil. Yang kedua adalah Injil, perannya Tuhan Yesus. Yang ketiga surat-surat, perannya Roh Kudus. Tuh kan? Saudara itu? Jadi pembagiannya sesuai dengan Tritunggal Allah. Jadi nggak ada Allah itu yang nganggur. Jadi masing-masing terlihat perannya dari Alkitab. Iya dong, harus gitu dong. Benar gak Bapak Ibu ya? Kan Roh Kudus ini yang berperan dalam surat-surat mulai dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Benar? Iya, bahkan juga penulisan kita Wahyu juga ada disebut Roh Kudus. Roh kemudian membawa aku ke surga. Itu kan ucapan Rasul Yohanes kan? Iya, jadi peran Roh Kudus itu. Jadi harusnya Alkitab itu bagi 3. Amin Bapak Ibu. Ya itulah dari pemikiran demikian ya Bapak Ibu. Tapi ada alasannya. Kenapa? Allah kita Allah Tritunggal. Maka harusnya Alkitab terwujud untuk menggambarkan peran 3 Tritunggal ini. Amin. Iya dong. Kalau enggak Roh Kudus di mana perannya? Kalau kita enggak nyatakan demikian. Benar? Lah iya. Jadi oh iya juga sih Pak. Iya dong. Kan Roh Kudus sudah turun kan? Ya harus dicatat dong perannya. Iya dong. Ya itulah dia surat-surat mulai dari Kisah Para Rasul sampai kita Wahyu, itulah peran Roh Kudus. Amin. Nah Roh Kudus itulah yang menggenapi seluruh kebenaran. Ya. Lalu juga Roh Kudus mengajar kita berdoa. Benar gak Bapak Ibu? Mengajar kita berdoa kan? Iya. Kenapa harus kita diajar berdoa? Karena seringkali manusia itu tidak tahu cara berdoa. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Jadi manusia itu seringkali berdoa sesuai dengan kebutuhannya aja. Tuhan aku ingin disembuhkan. Tuhan aku ingin diberkati. Tuhan agar proyek Google. Tuhan agar anakku masuk sekolah. Jadi semuanya berbicara tentang apa? Kebutuhan kita. Bukan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Padahal doa itu apa? Komunikasi kita. Jadi jangan komunikasi isinya permintaan mulu. Kayak saudara lah. Kalau saudara yang ada punya teman, ketika dia muncul selalu permintaan terus. Kan sebel saudara kan? Sebel dong. Datang cuma pinjam duit dong. Datang bantu dong. Datang, wah ini orang paling nyebelin di sedunia nih. Iya kan? Nah kalau saudara juga berdoa kan cenderung demikian kan? Selalu ada permintaan, ya kan? Nah itulah kayak teman tadi tuh. Kayak teman yang nyebeli tadi. Jadi Roh Kudus mengajar kita bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Jadi bukan hanya berisi permintaan saja. Kalau kan nanti Allah sebel sama kita ya. Ini orang datang minta doang. Iya kan? Iya saudara sendiri juga repot kan. Kalau ada teman setiap kali datang, setiap kali muncul. Pasti permintaan gitu kan Bapak Ibu ya kan? Iya dong. Saudara kan perlu juga kan? Ya udah kita ngobrol asik aja, ngobrol asik. Nah gitu kan? Nah itulah peran Roh Kudus mengajari kita bagaimana ngobrol asik dengan Allah Bapa kita. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Kalau enggak repot urusan. Dan juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan juga. Ya, iya. Jadi benar-benar peran Tuhan Yesus ketika hadir di dunia digantikan oleh Roh Kudus yang menghibur kita, yang menolong kita, yang mengajari kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Supaya apa? Supaya kita benar-benar siap menjadi mempelai-mempelai Kristus. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Kalau enggak kita kan enggak siap. Kita masih egois, masih maunya kita sendiri kan. Repot urusan kalau gitu. Ya. Nah ini sekarang kita baca bagian berikutnya. Ini seringkali ditafsirkan salah. Banyak pendeta bahkan juga orang Kristen ya.
Ya, coba kita lihat Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Hari ini saudara akan disingkapkan. Ayat ini banyak disalah tafsirkan orang. Benar Bapak Ibu. Ya, coba ya kita lihat ya. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, saya 10 gantian kita ya. Sampai ayat 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Kita bergantian. Saya mulai ayat 8. Dan kalau ia datang, siapa ini? Roh Kudus datang. Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan satu, dosa. Yang kedua, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 ya. Jadi Roh Kudus menginsapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tapi seringkali pendeta mengajarkan, mengkhotbahkan peran Roh Kudus ini 3-tiganya untuk orang Kristen. Salah itu. Setiap 3 hal tadi punya bagian masing-masing, punya sasaran masing-masing. Sasarannya di mana Pak? Bagaimana penjelasan? Kita lihat ayat berikutnya. Bapak Ibu baca ayat 9. Stop. Jadi ini penjelasan akan dosa yang pertama. Oke? Nah, nanti ayat 10 penjelasan tentang kebenaran. Ayat 11 penjelasan tentang penghakiman. Jadi jelas. Jadi bukan seluruhnya untuk orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Nah tapi seringkali pendeta mengkhotbahkan seluruhnya untuk orang Kristen. Aduh gimana sih? Ya sekarang Bapak Ibu baca lagi ayat 9. Akan dosa. 1 ya. Akan dosa. Terus. Jadi ini untuk siapa nih? Orang yang tidak percaya, bukan orang Kristen. Oke Bapak Ibu ya? Iya, jadi bukan seluruhnya untuk orang Kristen, bukan. Tapi untuk orang yang tidak percaya, yang belum percaya. Oke, jadi bukan untuk orang Kristen. Oke, nah, gitu mantap. Oh iya benar juga sih Pak. Ya sekarang ayat 11, ayat 10, akan kebenaran. Itu yang kedua. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah inilah bagi orang Kristen. Jadi akan kebenaran. Oke lanjut ayat 11 Bapak Ibu terakhir. Nah yang ketiga akan penghakiman kan. Untuk siapa tuh? Karena penguasa. Siapa penguasa dunia? Iblis. Telah dihukum. Amin Bapak Ibu ya. Iya iblis. Jadi bukan untuk orang Kristen. Saya lihat itu. Ya kan ada 3 hal kan diinsapkan oleh Roh Kudus. 1 akan dosa. 2 akan kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman. Bukan seluruhnya untuk orang Kristen. Kita sudah lihat tadi satu persatu. Akan dosa bagi orang yang belum percaya Yesus. Jadi mereka harus percaya Yesus agar dosa mereka diampuni. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesuslah dosa manusia bisa diampuni. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, inilah baru untuk kita orang Kristen. Akan kebenaran. Jadi orang Kristen selalu harus diinsapkan bahwa kita itu orang benar. Ya, dan terutama itu penting ketika kita gagal. Ketika kita gagal, seringkali orang Kristen berkata, aduh aku ini orang lemah, aku ini orang yang salah, aku ini orang dosa, aku ini orang yang tidak benar. Kan seringkali kan? Kita mengatakan kepada diri kita sendiri kan. Nah itulah yang ini diinsapkan oleh Roh Kudus. Bahwa kita tetap benar. Kenapa? Karena kita benar. Bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena percaya kepada Yesus. Dan dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Jadi bukan karena perbuatan kita. Amin. Iya. Jadi karena itulah kebenaran kita itu mantap. Absolut. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Iya. Jadi tidak berubah dengan apa yang kita lakukan karena kegagalan kita. Oke. Lalu yang ketiga, penghakiman. Bahwa iblis telah dihakimi. Jadi bukan orang Kristen yang dihakimi. Bukan. Orang Kristen tidak lagi ngomong penghakiman. Orang Kristen tidak lagi bicara penghukuman. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan penghakiman kita telah dijalani Tuhan Yesus 2000 tahun lalu dengan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya di dalam Yesus orang Kristen tidak lagi bicara dosa. Di dalam Yesus orang Kristen tidak lagi dihukum. Di dalam Yesus orang Kristen tidak lagi dihakimi. Bukti aja Pak. Roma 8 ayat 1. Tolong Bu ditambahkan. Saya buktikan ayat.
Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong penghakiman. Penghakiman apa? Orang 2000 tahun yang lalu Yesus telah dihakimi menggantikan kita. Amin. Dosa kita diambil Yesus, ditanggung Yesus. Dan Yesus telah dihakimi atas segala dosa kita tadi. Makanya orang Kristen gak ada lagi penghakiman. Tidak ada penghukuman. Penghukuman apa? Orang dosa aja udah gak ada lagi. Kan dosa selalu berkaitan dengan penghakiman kan. Lah kalau udah dosanya gak ada penghakiman lagi gak? Ya gak ada, di mana urusannya? Amin. Nah coba Roma 8 ayat 1. Nih saya bacakan. Demikianlah sekarang ya. Jadi ayat ini ketika saudara baca berlaku saat itu juga. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oh, saudara ada dalam Kristus Yesus? Yes, amin. Maka kita tidak lagi mengalami penghukuman. Penghukuman apa? Orang dosanya juga udah gak ada. Amin Bapak Ibu. Tuh kan, jelas kan? Iya, jadi tadi Roh Kudus menginsapkan akan penghakiman bukan lagi untuk kita. Tapi gak tahu gimana itu banyak pendeta mengkhotbahkan bahwa Roh Kudus menghakimi kita. Makanya selalu ada berkata Roh Kudus itu ngorek-ngorek dosa kita. Kamu baru gagal, dipentung kamu. Kamu baru gagal, dipentung kamu, dihukum kamu. Benar kan Bapak? Iya, padahal Roh Kudus bukan untuk itu. Roh Kudus menghibur kita, menginsapkan kita bahwa kita orang benar. Penghakiman itu untuk iblis, penguasa dunia. Baca ayat pendeta. Jadi kita harus berdasarkan Alkitab ya. Bukan berdasarkan penafsiran seenaknya aja ya. Iya dong. Kalau pendeta lebih gawat kalau ngelakukan kesalahan. Kenapa? Ketika dia khotbahkan, kesalahan itu transfer kepada jemaatnya. Kan gawat kan? Iya kan? Jadi kalau ada 1000 orang yang dengarkan khotbahnya, berarti kesalahan si pendeta tuh transfer kepada 1000 orang. Kan gawat. Gawat kan? Gawat. Makanya pendeta tuh saat di mimbar harus doa dulu tuntun Roh Kudus agar dia tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Kesalahan dia akan tersebar kepada jemaat yang dia khotbahkan. Kan gawat. Amin Bapak Ibu. Gawat dong. Contohnya lagi tuh yang sering ada kesalahan itu. Pendeta besar loh. Pentakosta ketiga katanya. Ada Pentakosta ketiga loh Bapak Ibu. Benar, ada Pentakosta ketiga, ada pendeta besar. Iya, sinode besar. Iya. Saudara tahu arti Pentakosta ketiga? Artinya Yesus mati 3 kali, bangkit 3 kali. Kenapa? Pentakosta ini tidak pernah berdiri sendiri. Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Jadi kalau hari ke-50 mengacu kepada apa? Kebangkitan Yesus. Jadi kalau Pentakosta 3 kali, berarti kebangkitan Yesus 3 kali. Kan ngaco kan? Kalau bangkit 3 kali, mati juga 3 kali. Yesus kok bisa mati 3 kali? Kan gawat kan? Nah iya itu. Jadi kalau pendeta salah, waduh, transfer kepada banyak jemaatnya. Ribuan jemaatnya. Kan gawat. Iya kan? Jadi saudara harus mengacu kepada Alkitab. Amin Bapak Ibu. Alkitab kita sama. Amin. Tapi kalau saudara ngacu kepada pendeta A berkata ini, pendeta B berkata gini, pendeta C berkata, saudara nanti bingung. Yang benar yang mana Pak? Tuh kan, saudara bingung jadinya kan? Iya. Tapi kalau berdasarkan Alkitab, Alkitab kita pasti sama. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen harus mengacu kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Supaya saudara tidak bingung. Supaya saudara berdiri pada batu karang yang teguh. Tapi kalau berdasarkan ucapan pendeta, saudara diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Pendeta A berkata gini, pendeta B, pendeta C akan bingung kan? Ya kan? Tuh. Jadi ayat tadi sudah kita lihat ya. Roh Kudus menginsapkan akan dosa. Jadi bagi orang yang belum percaya. Yang kedua, Roh Kudus menginsapkan akan kebenaran. Bahwa orang inilah yang ditujukan kepada orang Kristen. Bahwa orang Kristen tetap benar walaupun mereka gagal. Kenapa? Karena kebenaran kita hanya di dalam Yesus. Karena percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Yang ketiga, iblis telah dihakimi. Ini penghakiman bukan untuk kita orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita tidak dihakimi lagi? Karena segala dosa kita telah ditanggung Yesus. Dan Yesus telah dihakimi 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Paham Bapak Ibu? Top. Jadi saudara, oh iya juga sih Pak. Haleluya, haleluya. Ya, bahkan juga saudara jangan berpikir orang bule itu lebih pintar dari saudara ya. Iya. Orang bule itu juga kadang-kadang gitu juga ya. Rada-rada juga. Buktinya apa? Kan banyak kali pengajaran di luar sana
bahwa ada judgment day katanya kan. Ya hari kiamat itu disebut judgment day. Orang Kristen gak ada lagi judgment day. Judgment day apa? Orang kita gak punya dosa lagi. Hanya orang yang berdosa yang mengalami judgment. Amin. Kayak di pengadilan. Siapa yang ada di pengadilan? Si terdakwa. Siapa terdakwa? Yang melakukan kesalahan. Kalau saudara tidak melakukan kesalahan, saudara ada di pengadilan? Gak ada. Ya amin Bapak Ibu. Lah ya gak ada. Lah kalau kita orang Kristen, dosa kita udah ditanggung Yesus. Mana ada kesalahan lagi? Maka kita gak mengalami lagi judgment. Di mana lagi judgmentnya? Paham Bapak Ibu ya? Nah gitu. Jadi gak selalu orang bule itu diminta. Amin. Jadi akhir zaman itu bukan judgment bagi kita. Justru kita mendapatkan mahkota. Jadi kita pada akhir zaman bukan judgment. Tapi pembagian mahkota. Amin Bapak Ibu. Jadi kamu setelah melakukan ini mahkotanya 3. Kamu melakukan ini mahkotanya 5. Kamu melakukan ini. Jadi bukan pengadilan, bukan judgment. Amin Bapak Ibu. Iya itu jadi pembagian mahkota bukan menjudgment akan dosa kita. Kalau judgment itu selalu berkaitan dengan kesalahan. Selalu berkaitan dengan dosa. Lah orang Kristen kan segala dosanya sudah ditanggung Yesus. Mana ada lagi judgment? Judgment apa? Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita makin cerdas ya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, jadi gitu. Demikian juga Roh Kudus memberikan kita apa? Tadi mengisapkan kita ya, orang Kristen yang mengajar kita tentang firman dan doa. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah mengisapkan orang Kristen, tapi orang Kristen hanya disapkan tentang kebenaran saja, bukan tentang dosa, bukan tentang penghakiman. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjut. Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Dan itulah dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Berikutnya ada bagian yang menarik ya. Nah, nanti saudara akan, wah luar biasa. Tapi kita buka dulu ayat ini, Kisah 1 ayat 8. Nih saya bacakan, ini juga ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi Yesus, saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat berkata, kalau ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaan saya, Roh Kudus telah turun enggak atas kita? Ya. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Maka Roh Kudus pasti mau turun atas kita. Jadi sebenarnya Roh Kudus ingin turun ke seluruh orang di dunia. Tapi selama mereka belum Maha Kudus, Roh Kudus itu tidak bisa turun. Kenapa? Jijik dia lihat dosa. Seperti saudara juga kalau ke toilet umum. Saudara lihat toiletnya jorok banget. Saudara masuk gak ke toilet ini? Enggak dong. Tiba-tiba aja jadi kebelet, jadi berhenti kebelet. Kalau melihat jijai banget gitu ya. Iya kan? Iya, saya pernah lagi jalan-jalan kemana tuh? Ke California. Toilet jorok banget. Aduh, ini orang gimana itu ya. Sampai akhirnya gak jadi saya masuk. Walaupun sebelumnya kebelet banget. Tiba-tiba jadi gak kebelet. Lihat jijinya gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya, jadi Roh Kudus juga demikian. Sebenarnya ingin turun atas semua orang. Tapi selama orang itu masih berdosa, belum dikuduskan oleh darah Yesus, belum menjadi Maha Kudus, maka Roh Kudus itu tidak turun. Tapi ketika semua orang yang percaya kepada Yesus, maka otomatis darah Yesus menguduskan orang itu sehingga menjadi Maha Kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas orang itu dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Ketika kita menjadi bait Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat ini tergenapi dalam hidup kita. Maka hidup kita penuh dengan kuasa. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kan tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lah Roh Kudus bukan hanya turun. Menjadikan kita baik Roh Kudus. Maka apa? Ayat ini tergenapi bagi kita. Kita mengalami kuasa. Itulah sebabnya Markus 16 ayat 17-18 dikatakan. Tanda-tanda orang percaya ada mujizat. Pasti. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Makanya aneh kalau seandainya ada orang Kristen mempertanyakan. Orang Kristen itu tidak mengejar mujizat. Memang orang Kristen tidak mengejar mujizat. Mengejar Tuhan Yesus. Ketika kita dapat Yesus. Mujizat itu yang mengejar kita. Bukan kita yang mengejar mujizat. Mujizat yang mengejar kita. Berkat yang mengejar kita. Kesembuhan mengejar kita.
bukan sebaliknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kenapa? Ketika Roh Kudus ada dalam kita. Dan memang kita sekarang adalah bait Roh Kudus. Maka ayat ini tergenapi. Kita akan ada kuasa. Dan ketika ada kuasa, pasti saudara mengalami kuasa. Pasti saudara mengalami mujizat. Dan ketika saudara mengalami mujizat, maka saudara bisa menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Saksi itu harus melihat sendiri, harus mendengar sendiri, harus mengalami sendiri. Kalau saudara tidak mengalami, melihat dan mendengar, saudara tidak bisa menjadi saksi. Amin. Kalau di pengadilan, ada saksi. Hakim bertanya, kamu ngelihat kejadiannya? Ya. Harus iya. Bukan kata tetangga saya, kamu tuh saksi atau bukan sih? Kalau orang itu berkata, kata orang, kamu bukan saksi kalau kata orang. Amin. Harus menyaksikan sendiri peristiwa itu. Harus mengalami sendiri. Harus mendengar sendiri. Baru dia bisa menjadi saksi. Kalau kata orang, kamu bukan saksi kalau gitu. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Mana ada di pengadilan saksi berkata kata orang. Kemana ada itu cerita. Benar Bapak Ibu? Saksi itu ya harus ngalami. Harus ngelihat. Harus mendengar. Iya Pak. Pak Hakim. Saya melihat sendiri kejadiannya. Itu baru benar saksi dia. Jam segini Pak Hakim, jam 10 malam ada 2 orang. Demikian kan? Nah, ini baru benar saksi. Tapi kalau kata orang, kata tetangga, kamu bukan saksi itu. Benar Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menjadi saksi kalau kita mengalami sendiri kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan kita pasti mengalaminya. Kenapa? Karena sekarang ada Roh Kudus di dalam kita. Kenapa kita bisa mengalaminya? Karena darah Yesus membuat kita maha kudus. Kalau orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, mereka tidak maha kudus. Iya, walaupun pakaiannya kesannya kudus. Benar Bapak Ibu? Iya, tapi saudara lebih kudus. Walaupun masuk gereja aja cuek aja. Dari pasar langsung masuk gereja kan? Ya kan? Langsung kan? Ya kan? Baju juga kadang-kadang minim, kekecilan kadang-kadang. Kurang bahan. Mereka kan kelebihan bahan malah ya. Masuk gereja, masuk tempat ibadah. Mereka apa? Cuci-cuci dulu kan? Benar gak? Ada gak di antara saudara cuci-cuci dulu? Gak ada kan? Amin Ibu. Gak ada kan? Gak ada. Itulah sebabnya kekudusan kita bukan karena secara fisik. Ya amin. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Tapi karena apa? Darah Yesus telah membasuh kita dan terbukti kita maha kudus. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Itulah bukti konkret bahwa orang Kristen itu maha kudus. Mungkin orang di luar sana berkata, ya sebaliknya, saudara maha kudus. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan saudara. Sedangkan kekudusan kita tidak ada berkaitan dengan perbuatan. Kenapa? Karena kita dibasuh oleh darah Yesus. Di luar dari perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Karena itulah orang Kristen itu kudus karena percaya Yesus. Sehingga darah Yesus membasuh dosa kita. Amin. Jadi kita benar kudus karena percaya. Bukan karena berbuat. Kalau tetangga sebelah kan berbuat kan. Dan itu terbukti kalau mereka mati di kuburannya. Mereka dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Benar kan? Benar gak Bapak Ibu? Pendeta ada ngomong gitu enggak kepada jenazah orang Kristen? Gak ada. Gak ada kan? Gak ada, dipecat itu besoknya dia. Kalau ada pendeta berkata diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Pecat itu pendeta. Gak ada kan? Gak ada, gak ada. Makanya kita orang Kristen itu benar karena apa? Percaya. Kudus karena percaya. Amin. Karena apa? Darah Yesus membasuh dosa kita. Sehingga kita menjadi maha kudus. Dan terbukti Roh Kudus mau hadir dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Itu menjadi bukti konkret. Tidak terbantahkan. Amin. Mantap ya. Jadi kita hari ini penuh kuasa ya. Roh Kudus ada di dalam kita ya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 tergenapi dalam hidup orang Kristen. Itu dikuatkan lagi dalam Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda orang percaya ada mujizat. Kenapa ada mujizat? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Iya dong. Karena ini ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Lah kita sudah bait Roh Kudus. Ya pasti ada kuasa dong. Makanya ada tanda-tanda mujizat.
Amin Bapak Ibu. Jadi klop. Masuk gitu dia. Masuk tuh barang. Benar ya? Iya. Jadi mantap banget. Oke. Sekarang tentang buah roh dan karunia roh. Ini dua hal yang saling berpasangan ya. Roh Kudus digambarkan apa? Gambarannya apa Roh Kudus? Merpati. Benar kan Bapak? Merpati kan? Merpati punya dua sayap, kiri dan kanan. Kalau seandainya saudara bayangkan, merpati cuma punya satu sayap, bisa terbang gak dia? Nggak bisa ya. Muter dia nanti muter. Muter-muter doang ya. Harus dua baru dia bisa terbang. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kita punya dua sayap dan itulah buah roh dan karunia roh. Sehingga kita bisa terbang tinggi. Amin Bapak Ibu. Saudara akan diberkati oleh singkapan ini Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Saudara sering dengarkan buah roh kan? Ya. Saudara sering dengar karunia roh kan? Ya. Nah hari ini disingkapkan bagi kita. Amin. Nah luar biasa. Sekarang kita lihat buah roh. Buah roh itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Buah roh. Ada berapa? 9 benar Ibu Odi. 100 Ibu Odi. Kalau buah roh 9. Karunia roh ada berapa? 9 juga. Karena itu berpasangan. Ya amin Bapak Ibu ya. Jadi buah roh ada 9. Karunia roh ada 9. Karena itulah membentuk sayap burung merpati. Roh Kudus. Dan kita ada Roh Kudus, maka kedua ini juga kita pasti punya buah roh dan karunia roh. Amin. Saudara pasti ingin tahu ya. Ini luar biasa sekali. Coba sekarang kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nih saya bacakan. Atau kita gantian ya Bapak Ibu ayat 23-nya. Saya ayat 22 ya. Tetapi buah roh. Rohnya huruf kecil huruf besar. Besar artinya apa? Roh Kudus bukan roh kita. Saudara harus jeli baca Alkitab ya. Harus saudara perhatikan juga huruf besar huruf kecil. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita atau Allah. Amin Bapak Ibu ya. Ya sama juga sering kali orang nggak bisa jeli membaca. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Seringkali orang membaca salib Yesus, baca ayat yang benar. Nyanyi itu huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi bukan salib Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Iya. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Ya Bapak, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi seringkali orang tidak membaca salibnya itu huruf kecil atau huruf besar. Padahal itu huruf kecil. Amin. Jadi huruf kecil itu salib siapa? Bukan salib Yesus, tapi salib kita sendiri. Amin. Makanya baca ayat jeli. Kalau perlu ganti kacamata. Banyak benda. Nih saya bacakan lagi deh. Tadi ada interupsi. Saya baca lagi. Tetapi buah roh. Jadi roh itu roh besar berarti apa? Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa. Bapak Ibu 23. Kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Saudara pernah bertanya-tanya secara kritis. Saya mengajak kita orang Kristen kritis ya. Saudara bisa mempertanyakan gitu ya. Ya kritisasi pendeta juga nggak apa-apa lah. Karena pendeta juga ada yang salah gitu ya. Kenapa disebut buah roh? Kenapa tidak disebut perbuatan roh? Nah, iya Bapak. Iya kan? Kan tulisannya apa? Buah roh kan? Kenapa nggak perbuatan roh? Buah itu selalu berhasil apa? Kalau ada pertemuan. Seperti misalkan suami istri bertemu akan menghasilkan buah. Itulah anak. Benar Bapak Ibu ya? Benar nggak? Benar kan? Jadi buah itu hasil suatu proses. Pertemuan. Jantan betina, laki-laki perempuan. Itu berbuah dan itulah keturunan. Amin Bapak Ibu. Maka ketika dikatakan buah roh pasti hasil persatuan. Dan apa persatuan itu? Itulah persatuan roh dengan kita orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Buah, makanya disebut namanya buah. Artinya apa? Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, bersatu dengan kita, disitulah akan menghasilkan buah.
Jadi selalu ada proses. Amin Bapak Ibu. Amin. Selalu ada persatuan. Dan itulah buah roh. Iya, jadi ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan hidup kita, akan menghasilkan buah roh tadi. Jadi walaupun ini yang dihasilkan oleh Roh Kudus, tapi terjadinya di dalam hidup orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya ini akan terwujud dalam hidup kita, orang Kristen. Buah roh, makanya ada kasih. Jadi orang Kristen yang ada Roh Kudus harusnya menghasilkan kasih. Karena Roh Kudus dalam kita berbuah kasih. Amin. Menghasilkan apa? Sukacita. Orang Kristen yang ada Roh Kudus harus ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Nah itu. Jadi hasilnya perpaduan antara Roh Kudus dengan orang Kristen, hasilnya ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya. Amin. Harus ada Roh Kudusnya dalam kita. Kalau enggak akan ada itu. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen harus dipimpin oleh roh. Dan itulah ketika kita hidup dalam anugerah. Terus, tadi udah selesai baca ya. Ya. Ada berapa tadi? 9. Buah roh ada 9. Maka pasangannya karunia roh harus juga ada 9. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Kita baca lagi ya. Mantap. Nanti saya singkapkan satu lagi rahasia. Bahwa buah roh karena berpasangan dengan karunia roh, maka saudara tahu juga karunia roh saudara apa berdasarkan yang dominan buah roh yang terjadi dalam hidup saudara. Ya, nanti saya singkapkan ya. Coba sekarang kita baca ayat 8 sampai dengan 10. Gantian kita ya. Saya 8, nanti Bapak Ibu 9, nanti saya tutup dengan ayat 10. Saya mulai ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Karunia roh, 1. Oke, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Itu karunia roh. Terus, Bapak Ibu sekarang. Nah, karunia ketiga adalah iman. Ya, terus. Ya, keempat, karunia untuk menyembuhkan. 4 ya. Oke, saya 10. Sudah 4, 10 saya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang kelima, karunia mengadakan kuasa mujizat. Terus. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi yang keenam, bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kedelapan, berbahasa roh. Karena berbahasa roh adalah karunia. Tidak semua orang Kristen bisa berbahasa roh. Harus berdasarkan ayat. Makanya tidak ada itu yang berkata, yang ada di luar sana yang berkata bahwa bahasa roh bisa diajar. Baca ayat. Itu karunia, tidak bisa diajarkan. Amin Bapak Ibu. Harus ada ayat acuannya. Jadi kalau ada berkata bisa ngajarkan bahasa roh. Itu karunia tuh. Suruh baca ayat ini ya Bapak Ibu ya. Karunia itu berbahasa roh. Terus lanjut mana tadi lagi. Ya, memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Udah berapa tadi itu? 9 ya. 9 kan? Sama kan dengan buah roh 9 kan? Karena ini berpasangan. Buktinya berpasangan. Nih saya tunjukkan ya. Iya. Saya harus buktikan dengan diri saya. Ya. Nih saya tunjukkan ya. Buah roh itu berpasangan dengan karunia roh. Maka saudara tahu karunia roh saudara kalau saudara tahu buah roh saudara. Contoh, saya sendiri. Ya, saya bisa berkata, saya punya buah roh kemurahan. Itu buah roh keberapa? Nomor 5. Maka pasangannya harus karunia nomor 5. Apa karunia nomor 5? Mujizat. Itulah sebabnya Monhermo Church ini ada banyak mujizat. Oke, lihat itu. Contoh lagi, ya, istri saya lah.
Saya nggak pingin tonjokkan orang lain, takut nanti tersinggung ya. Ya, istri saya aja. Istri saya, buah rohnya apa? Dia lemah lembut. Iya, lemah lembut ya Bapak Ibu. Ya, dia lemah lembut. Kalau saudara ada beberapa orang di sini yang pernah bawahannya Karlina, saudara mungkin nggak pernah dimarahin kali ya. Marahin juga kayak pelan gitu, nggak pernah bentak-bentak. Cuma nyindir-nyindir aja. Ya enggak Onma, Pak Karel. Pernah enggak Karina marahin? Enggak pernah, kagak pernah, lemah lembut ya. Oh iya, cocok lah untuk saya. Yang rada sumbu pendek. Keredam terus gitu, keredam. Kasihan saya jadinya. Iya, langsung stop gitu. Kalau ada tiba-tiba ada ledakan gitu ya. Iya, langsung stop. Karena dia diam gitu. Kayak diguyur air saya. Iya Bapak Ibu. Jadi dia lemah lembut. Lemah lembut itu buah roh keberapa? Ingat, 8. Ya, maka pasangannya karunia ke-8. Apa karunia ke-8? Berbahasa roh. Dan benar dia suka berbahasa di rumah. Sekarang saudara bisa ngetes diri saudara sendiri. Oke, kalau saudara juga orang yang sabar, lihat sabar itu buah roh keberapa, maka pasangannya karunia keberapa. Oke, ya, saudara lihat. Nanti baca aja ayatnya ya. Tadi saya sudah catat aja ayatnya nih. Nanti saudara banding-bandingkan sendiri. Buah roh itu ada 9, buat listnya. Baru buat lagi karunia roh, ada 9, buat listnya. Lalu saudara lihat buah roh saudara kira-kira yang dominan dalam hidup saudara apa? Kasih, oke mungkin, maka kasih itu adalah buah roh pertama, maka karunia roh yang pertama juga berkata-kata dengan hikmat. Kalau saudara orangnya happy, suka hidupnya suka happy, itu buah roh yang kedua, maka pasangannya adalah karunia kedua. Itu apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Gitu, pasangannya gitu Bapak Ibu. Oke, demikian juga kalau saudara orangnya sabar kayak istri saya sabar, itu Bapak Ibu orangnya lemah lembut kalau istri saya. Kalau saudara mungkin orangnya sabar, itu adalah buah roh yang keempat, maka karunia rohnya adalah yang keempat, karunia menyembuhkan. Jadi kalau saudara orang sabar, itu yang keempat, buah roh yang keempat, maka akan menghasilkan karunia roh yang keempat. Jadi gitu berpasangan. Seperti apa? Merpati punya 2 sayap. Jadi ada buah roh, ada karunia roh. Tuh mantap kan? Ya kan? Luar biasa ya. Jadi saudara sekarang bisa tahu karunia roh saya apa sih? Gitu ya. Jadi kalau saudara orangnya tidak lemah lembut, jangan berharap punya karunia berbahasa roh. Kalau orangnya berangasan sumbu pendek, jangan ya. Itu nggak ada karunia berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu karunia ke-8, syaratnya buah rohnya adalah kelemah lembutan. Gitu ya. Ya lemah lembut ya. Kayak istri saya lemah lembut. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara tahu ya. Nah ini catat aja ayatnya. Buah roh itu ada 9, Galatia 5. 22 sampai 23 itu buah roh. Galatia ya. Kalau nggak sempat nyatat nanti dengari aja lagi khotbah saya ini ya, diulang aja lagi di YouTube ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, itu buah roh. Lalu karunia roh itu 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Oke, ada 9. Nah, kalau nggak sempat nyatat nanti udah dengerin aja lagi nanti khotbah saya ini ya. Ya, oke, saudara buat list. 1 sampai 9, buah roh, karunia roh 1 sampai 9. Nah saudara cek aja buah roh saudara apa. Maka saudara akan mendapatkan karunia roh yang sama urutannya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Paham? Oke. Ya, oke. Singkapan. Kan luar biasa ya. Gitu dia. Ya, saya simpulkan khotbah saya ini. Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus untuk menyertai kita, yang menolong dan menghibur kita. Jadi Roh Kudus bukan mendawak dan mengorek-ngorek dosa dan kesalahan kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.